Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah Pendidikan Ketamanhasiswaan 2 yang terpelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita yaitu di pertemuan ke-12 dan 11. Di pertemuan 11 dan ke-12 ini, kita akan membahas tentang tema pendidikan kesenian melalui dolanan anak dan metode Sarisworo. Namun, sebelum membahas tentang materi pendidikan kesenian melalui dolanan anak ini, terlebih dahulu kita ingat kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan 9 dan 10, seperti yang kemarin kita sampaikan di video pembelajaran, bahwa salah satu ajaran Ki Hajar, ajaran taman siswa yang masih relevan diimplementasikan menuju kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup, di antaranya adalah tripantangan, yaitu dilarang ya menyalahgunakan atau pantangan menyalahgunakan kekuasaan, pantangan menyalahgunaan keuangan dan kesusilaan. Nah, pada pertemuan ke-11 dan 12 ini kita akan menganalisis ajaran taman siswa lainnya yang berhubungan dengan pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Seperti yang telah kita refleksikan bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait ajaran taman siswa berupa konsepsional, petunjuk operasional praktis, dan fatwa, ada salah satu ajaran yang dapat kita gunakan di bidang kebudayaan, yaitu continue, konvergen, konsentris. Apa itu kontinu konvergen konsentris dan bagaimana kaitannya dengan pendidikan kesenian? Inilah yang akan kita diskusikan di pertemuan ke-11 dan 12 ini. Teman-teman semuanya, Ki Hajar Dewantoro tidak pernah memisahkan antara pendidikan dan kebudayaan atau kesenian. Bahkan Ki Hajar Dewantoro sendiri mengatakan bahwa budaya dan kesenian ini merupakan buah dari suatu pendidikan. Dan dikatakan budaya ini juga merupakan tempat persemaian yang dihasilkan dari sebuah pendidikan. Artinya, pendidikan, kesenian, dan kebudayaan menurut Ki Hajar itu adalah layaknya seperti dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Selanjutnya, pernah kita diskusikan bersama bahwa hakikat pendidikan itu sendiri adalah menuntun kodrat segala kodrat yang dimiliki pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Artinya, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini atau tujuan pendidikan ini, tentunya kesenian, kebudayaan memiliki kontribusi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seseorang, gitu ya, yaitu tadi melalui trikon, continue, konvergen, konsentris, yang mana suatu kebudayaan yang dimiliki oleh suku, bangsa, itu tidak dapat eh, apa ya diteruskan ke generasi selanjutnya jika tidak kontinuitas, jika tidak diturunkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Dan saat mengajarkan suatu kebudayaan dan kesenian, tentunya kita juga harus mengimplementasikan aspek eh, konvergen. Artinya tidak boleh menutup diri dari perkembangan global, tapi kita juga harus konsentris, harus memiliki jati diri yang nggak tergerus oleh perkembangan globalisasi. Sehingga ajaran lain dalam menumbuhkan kebudayaan yang relevan masih digunakan saat ini. Ki Hajar juga mengajarkan kepada kita yang namanya
SBII, sifat bentuk isi irama. Sifat yang kita miliki itu tidak boleh berubah. Sifat jujur, sifat peduli, sifat toleransi. Tetapi bagaimana kepedulian, toleransi itu bentuknya bisa berubah menyesuaikan perkembangan zaman sesuai dengan irama, serta isinya juga dapat berubah. Teman-teman semua, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa tujuan utama dari sebuah pendidikan itu adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti ini juga bisa dijadikan sebagai buah dari suatu kebudayaan. Maka, saat menanamkan budi pekerti, Ki Hajar juga tidak melepaskan metode-metode yang berhubungan dengan kesenian. Salah satu metode yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menanamkan budi pekerti melalui kesenian ini disebut dengan metode Sariswara. Metode Sariswara merupakan metode yang mengintegrasikan tiga aspek, yaitu Wirogo, Wiroso, dan Wiromo. Metode ini sangat cocok digunakan jika kita mengajar di sekolah dasar, karena pada hakikatnya secara psikologi siswa-siswa di sekolah dasar itu memiliki energi yang sangat luar biasa dan tidak bisa seperti orang dewasa belajar hanya misal sikap sedaku mirengakan bu guru gitu ya, tetapi harus banyak aktivitas gerakan-gerakan fisik yang menjadikan mereka itu tertarik dan semangat untuk belajar. Nah, metode Sariswara inilah yang mampu mengintegrasikan pembelajaran melalui atau dengan melibatkan gerakan fisik. Misalkan akan mengajarkan tentang penjumlahan gitu ya. Satu ditambah satu gitu ya. Sama dengan dua. Maka juga harus digerakkan dengan tangan. Kemudian ada iramanya dan melibatkan sosial emosional, wiroso. Jadi, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah kamu senang dengan pembelajaran? Ini diintegrasikan dalam satu proses pembelajaran yang mengintegrasikan tiga aspek tersebut. Kenapa harus mengintegrasikan metode Sariswara? Menurut Ki Hajar, di balik anak menyesuaikan diri tadi dengan irama-irama itu, disitulah bisa menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Seperti sabar, harus menyesuaikan ritme irama, tidak bisa gerak sendiri, tidak boleh kaku, memiliki keluasan dalam gerak, yang mana di balik keluasan dalam gerak itu juga dalam rangka penanaman budi pekerti penyesuaian diri. Dan di balik metode Sariswara ini juga ada pesan yang menyatakan bahwa materi untuk anak-anak itu ya tidak diimplementasikan secara kaku, melainkan dibungkus dengan nyanyian, dongeng, ataupun sastra agar anak itu juga bisa merasakan proses pembelajaran yang joyful atau menyenangkan. Nah, implementasi metode Sariswara juga tertuang pada tulisan Ki Hajar ya. Jadi Ki Hajar sendiri itu membagikan tahapan-tahapan belajar menurut umur, yaitu umur masa eh, kanak-kanak 0 sampai 7 tahun, masa intelektual 7 sampai 14 tahun, dan masa sosial umur 14 sampai 21 tahun dan mengatakan anak-anak di usia taman anak atau permulaan taman muda berarti umur 7 sampai awal ini ya awal 7 8 9 itu yang melakukan pembiasaan ketertiban itu dengan memang metode Wirogo, Wiroso dan Wiromo. Serta Ki Hajar juga dalam bukunya mengajarkan bahwa kalau kita mendidik anak tadi usia 0 sampai 7 tahun, maka harus perbanyak wirogo gerak gitu ya. Masa taman anak-anak atau usia kelas awal, kelas 1 2 yang mana
eh, tadi energi fisiknya masih tinggi sehingga kegiatannya harus ngajarnya ini harus ada permainan, ada olahraga, ada nyanyian dan tari. Dan disebutkan di balik nyanyian-nyanyian rakyat seperti mocopat, tembang gending ini juga bisa melatih budi pekerti anak karena di balik cerita-cerita lagu-lagu mocopat ini juga ada pesan-pesan moral yang terkandung di dalam lagu untuk mengajarkan anak-anak berbudi pekerti. Misalkan nyanyian gundul gundul pacul-cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul-kul petentengan wakul glimpang segane dadi sakratan. Nah, di balik narasi-narasi seperti itu, lagu-lagu Jawa itu ada pesan moral. Ya gundul, gundul, pacul-cul, gembelengan. Gembelengan itu ya bandel, nakal ya. Kalau ada orang yang bandel, yang nakal gitu ya, tentu nanti hidupnya itu tidak akan tentram. Bahkan saat nyunggi-nyunggi wakul, kalau kita misal membawa rezeki, membawa makanan, kok dengan cara yang tadi tidak apa nakal, bandel, maka nanti akhirnya rezeki yang kita bawa pun nanti bakal tumpah wakul glimpang segane dadi sakratan. Rezekinya nggak bakalan ke kita gitu ya. Tetapi kalau orang itu tawadu itu ya tidak tadi gembelengan, tentunya hidupnya akan baik-baik saja. Dan lagu-lagu lain yang mana eh, lagu-lagu yang diajarkan pada anak-anak itu sebetulnya tersirat pesan-pesan moral yang mana di balik pesan-pesan moral itu menumbuhkan budi pekerti anak begitu ya. Begitu juga cerita-cerita yang berwujud dongeng, ya pembelajaran-pembelajaran tentang kealaman ini juga menyesuaikan diri atau ajaran-ajaran penyesuaian diri kepada anak. Baru di umur tadi 7 sampai 14 ini juga ada Wirogo Wiromo mengintegrasikan Wirogo Wiromo dengan lagu-lagunya tentu yang lebih luas lagi gitu ya. Kalau tadi di daerah sekitarnya saja ini dalam lingkup Indonesia, benua Asia sampai kepada nanti di taman dewasa ini masih diteruskan dengan lagu-lagu yang lebih sesuai gitu ya. Kemudian eh, apa kayak olahraga, kemudian bela diri itu juga masih dilanjutkan di masa taman dewasa. Nah, contoh-contoh pemanfaatan ajaran-ajaran Sarisworo ini juga sudah banyak dikembangkan melalui penelitian, khususnya tesis, dan ini juga bisa dijadikan sebagai referensi teman-teman jika mau mengembangkan deskripsi, misalkan saja ini pengembangan perangkat berbasis Sarisworo yang diintegrasikan dengan augmented reality untuk mengembangkan karakter. Ada juga yang membuat metode Sarisworo ini untuk meningkatkan literasi numerasi, ada juga yang untuk meningkatkan kecintaan budaya, dan untuk meningkatkan dimensi penalaran kritis. Artinya dari berbagai macam penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran taman siswa pun hubungannya sama kebudayaan dan kesenian juga masih relevan diimplementasikan di masa kini. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh-contoh dolanan anak lain yang dari aktivitas dolanan anak itu mampu menumbuhkan karakter. Misalkan gobak sodor ya. Gobak sodor ini mengajarkan bagaimana kemampuan kerjasama antar tim, bagaimana strategi dan kepatuhan pada aturan. Karena anak yang harus bekerja sama itu nanti bisa menghalau temannya kanan kiri gitu ya. Artinya di balik permainan ini ada mengajarkan kerjasama. Kemudian permainan atau dolanan anak dakon-dakonan itu juga melatih kejujuran, menghitung, kesabaran menunggu giliran dan sportivitas. Kemudian di balik permainan engklek itu juga mengajarkan kegigihan agar tidak mudah menyerah dan disiplin ya mengikuti batas-batas area pada kegiatan engklek atau sunamanda gitu ya.
Kemudian di lagu Jublak-Jublak Suweng itu juga melatih kepedulian sosial, kreativitas gitu ya, dan rasa kebersamaan. Nah, selanjutnya berikut sebelum ke tugas ya, berikut merupakan contoh video implementasi dolanan anak yang bisa digunakan di SD, yang mana harapannya nanti saat teman-teman itu mengajar gitu ya, artinya nanti bisa mengimplementasikan budaya-budaya ini dalam proses pembelajaran. Oke, yang pertama ini lagu Jamuran. Sebentar saya eh, stop share screen dulu biar nanti suaranya masuk. Nah, berikut merupakan contoh dolanan anak Jamuran. Ya, dolanan jamuran yuk. Jamur apa? Jamur parut. Ya, kowe jadi. Jamur apa ya? Jamur gagak. Jamur apa ya kanca-kanca? Jamur ketamanan. Neng, uite ora ono. Baik, itu merupakan contoh video ya yang dikembangkan sesuai judulnya tadi Jamuran, yang mana dari video Jamuran ini kita bisa mengambil pesan moral, mereka bisa melakukan penyesuaian diri, toleransi, kerjasama, meningkatkan percaya diri, karena tadi kalau kalah bisa menjadi pelaku yang di tengah. Nah, di situ ada pesan-pesan budi pekerti yang terkandung pada permainan jamuran. Kemudian di video selanjutnya yang linknya terlalu keras ya, sebentar. Oke.
Oke, di video nomor 2 ini juga bisa dijadikan contoh tugas yang dibalik menjelaskan pesan moral. Misal eh, permainan. Lugu-lugu batok, dan masih banyak lagi tembang dolanan yang lainnya. Tembang dolanan merupakan hal yang sangat menarik karena sesuai dengan jiwa anak-anak yang suka bermain. Tembang dolanan memiliki ajaran-ajaran atau petuah yang luhur di dalamnya. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus melestarikan kearifan lokal yaitu tembang dolanan agar tidak tergerus oleh zaman di era industri 4.0 ini. Sebagai seorang pendidik, menurut saya, tembang dolanan memiliki keunikan atau daya tarik tersendiri karena tembang dolanan syarat akan ajaran nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Visualisasi nilai yang tampak dalam bentuk tembang dolanan dan syair mengandung ajaran moral yang berguna dan dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri tembang dolanan yaitu penyebaran dan pewarnaan Bakul lempak sejanit dan bisa latar. Bakul lempak sejanit dan bisa latar. Lagu Gundul-Gundul Pacul sangat populer di kalangan anak-anak karena liriknya yang mudah dihafalkan, ceria, dan lucu. Lagu Gundul-Gundul Pacul tidak sembarangan karena memiliki makna yang dalam. Gundul, gundul, pacul, cul, gembelengan. Lirik tersebut mengandung arti bahwa dirinya sedang mengemban tugas amanat rakyat. Namun dirinya masih menggunakan kekuasaan sebagai kemuliaannya, menggunakan kedudukannya untuk berbangga-bangga di antara manusia, dan menganggapnya bahwa kekuasaan itu karena kepintarannya. Nyunggi, nyunggi, wakul, kul, gembelengan. Arti dari lirik ini adalah bahwa kepala yang merupakan kehormatannya berada di bawah bangku rakyat. Wakul glimpang segani dadi sakratan. Wakul glimpang segani dadi sakratan. Jika pemimpin Oke, baik. Jadi nanti video secara detail bisa teman-teman lihat di link ya, ada di materi bahan pemaparan di bagian terakhir. Nah, selanjutnya ada video yang ketiga. Ini adalah video tentang festival bocah dolanan yang mana hal ini sampel sekolah-sekolah yang masih menggunakan permainan-permainan dolanan anak ini dijadikan sebagai alat untuk menanamkan budi pekerti dan dijadikan sebuah festival gitu ya. Dan ini juga bisa menjadikan referensi jika besok teman-teman mungkin KN atau PPL atau sudah menjadi guru dijadikan sebagai alternatif untuk menanamkan karakter melalui permainan. Dan di tugas ketiga ini, di mata kuliah ini, tugas ketiga kalian adalah membuat proyek video tentang internalisasi pendidikan karakter melalui kesenian, dolanan anak, atau metode Sarisworo yang diimplementasikan di sekolah dasar. Sehingga nanti tugas di pertemuan ke-12 ini atau tugas ketiga, tugas terakhir dari mata kuliah pendidikan ketahanan ini adalah membuat proyek video internalisasi pendidikan karakter melalui kesenian dolanan anak ini. Seperti yang dicontohkan tadi ya di beberapa video yang ada. Oke, untuk pembagian kelompoknya, jika teman-teman lupa, Bu Ana bantu ingatkan kembali ya. Ini di pertemuan 11 dan 12 ini, oke, ini tugasnya adalah membuat
video implementasi dolanan anak atau ajaran Sarisworo dengan kelompok bagian tugas kelompok 3 ini yang sudah dibagi. Kelompok satu ada Nurlita, Hanifah, Deni, dan Intan. Dan kelompok dua ada Umam, Haki, Makarius, Selvia. Kelompok tiga ada Angel, Gita, Tri, Wada. Kelompok empat ada Lindu, Clarissa, Taufik, dan Aulia. Kemudian kelompok lima ada Keisha, Linda, dan Farelina, serta Najwa. Dan kelompok terakhir ada Fitria Eni, Marcelince, dan Annabella. Oke, sehingga untuk pertemuan ke-12 Kamis depan itu bisa teman-teman gunakan untuk langsung mengerjakan tugas yang ketiga ini, dan harapannya baik tugas individu 4F tadi, pelanggaran kode etik, dan tugas kelompok membuat dolanan anak ini harapannya di tanggal 17 itu bisa dikumpulkan semua dan bisa kita analisis di tanggal 18 saat kita bertemu di pertemuan ke-13. Mungkin demikian teman-teman pemaparan dari Bu Ana terkait dengan pertemuan ke-11 dan bagaimana mengimplementasikan pendidikan kesenian dan metode Sadisworo yang digunakan untuk mengajarkan bagian-bagian budi pekerti. Jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait pembagian kelompok, nanti bisa disampaikan di WhatsApp group, dan nanti silahkan tugas-tugasnya bisa dikumpulkan di Pedar ya. Bu Ana sudah membuat bagian untuk mengumpulkan tugas. Yang kemarin tugas Tripantangan 4F silahkan dikumpulkan ini di pertemuan ke-9, pengumpulan tugas analisis dari pantangan secara individu. Sedangkan untuk tugas kelompok ketiga ini nanti silakan diupload di pertemuan ke-11 dan 12 di pengumpulan tugas. Terkait bahan pemaparan tadi, jika ingin digali lebih lanjut, bisa teman-teman lihat pada bagian bahan pemaparan. Terima kasih teman-teman semua. Semoga semua pengerjaan tugas dilancarkan dan semoga di pertemuan ke-13 kita bisa bertemu kembali secara luring. Demikian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.